Selamat sahabat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kami dari keluarga Pendeta Marbun, Gembala Jemaat Anggrek, mengucapkan selamat sabat untuk kita semua. Doa-doa kita tentunya kita percaya Tuhan mendengar. Besar harapan seluruh jemaat Anggrek dari anak-anak sampai orang tua. Kita semua dalam keadaan sehat, baik dalam badan dan juga dalam keadaan sehat rohani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun untuk 2 sabat ke depan kita beribadah di rumah, tentunya tidak mengurangi semangat kita di dalam berbakti kepada Tuhan. Kita bersyukur hikmat akal budi yang Tuhan berikan, bukan hanya kepada saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Tentunya Tuhan memberikan juga hikmat kepada pemerintah, baik pemerintahan pusat, daerah, juga tidak luput hamba-hamba Tuhan, pimpinan dari organisasi kita, Gereja Masih Advent Hari ke-7. Diajak mendukung agar saudara dan saya ikut proaktif di dalam memerangi akan penyebaran daripada virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun saat ini banyak orang khawatir, baik hari ini, esok, maupun hari-hari akan datang. Tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa yang akan terjadi. Namun saya percaya kita sebagai umat-umat Tuhan khususnya, kita bersyukur. Renungan yang saya mau sampaikan kepada kita pada pembukaan sabat ini menjadi satu pegangan motivasi saudara dan saya untuk tetap percaya bahwa situasi keadaan seperti ini ada Tuhan yang ikut serta menolong dan memperhatikan kita. Saudaraku, firman Tuhan yang saya mau bawakan kepada kita adalah Mazmur pasal 23. Tuhan gembala yang baik. Di ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya percaya saudara dan saya, kita semua tidak ada yang berkekurangan. Tuhan akan memberikan segala sesuatu berkat apa yang kita butuhkan. Dan dalam hal ini, walaupun saudara bekerja di rumah, juga yang kuliah, yang sekolah, belajar dari rumah, saudara, tidak akan ada yang kekurangan akan berkat. Janji Tuhan pasti. Saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan yang menaruh harapan sepenuhnya kepada Dia, yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan saudara dan saya. Untuk itu, jangan pernah khawatir, jangan pernah lemah oleh karena kondisi situasi pada saat ini. Saudaraku, suatu kali ada seorang pemuda yang sedang berjalan di tengah hutan. Ternyata sesuatu yang mengusik pendengarannya. Dia mendengarkan seorang berteriak dengan berkata, "Tolong, tolong, tolong." Tentunya si pemuda yang mendengarkan suara tersebut, dia bergegas untuk mencari tahu di mana suara itu. Ketika dia semakin mendekat dengan suara itu, dan dia lihat ada seorang pemuda yang sedang masuk dalam kubangan lumpur. Saudara, pemuda itu ingin keluar dari kubangan lumpur tersebut. Semakin dia bergerak, semakin tertarik untuk masuk ke dalam lumpur tersebut. Dan akhirnya, si pemuda yang memperhatikan seorang yang sedang ada dalam lumpur itu berusaha untuk menolong, berusaha untuk mengeluarkan dia dari lumpur tersebut.
Dan puji Tuhan, dengan susah payah, dia akhirnya dapat menyelamatkan pemuda tersebut. Oleh karena kondisi fisik yang sudah lemah, dia pun akhirnya memapah pemuda tersebut untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya. Dan saudara tahu, ketika tiba di rumahnya, ternyata pemuda yang ditolong tadi adalah seorang pemuda yang sangat kaya raya. Sedangkan pemuda yang menolong tadi adalah seorang pemuda yang tergolong pemuda yang miskin. Dan ketika sudah sampai di rumah, dia lihat rumah yang begitu mewah, besar. Orang tua daripada si pemuda yang kaya ini mengucapkan terima kasih. Dan pada waktu itu, dia pun mengambil uang dan mau menyerahkan uang itu sebagai bukti ucapan terima kasih. Tapi apa yang dikatakan si pemuda yang miskin tersebut? Maaf Pak, saya ikhlas menolong dan membantu anak Bapak. Maaf, saya tidak dapat menerima uang tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, si pemuda yang miskin ini sebenarnya dia punya cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Tapi apa daya, oleh karena tidak mempunyai uang yang cukup, dia rasanya tidak akan mungkin bisa mencapai akan cita-citanya. Dan dalam hal ini saudara yang kasih dalam Tuhan, orang tua dari pemuda yang kaya itu mengetahui kalau dia ingin sekolah, mencapai gelar, mencapai cita-cita sebagai seorang dokter. Dan dengan sukacita, orang tua dari pemuda yang kaya itu siap untuk menjadi sponsor. Dia memberikan semua kebutuhan di dalam perkuliahannya. Dan singkat cerita, dia pun sukses menjadi seorang dokter. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak heran. Ternyata pemuda yang miskin yang sudah menjadi dokter itu, dia bernama Alexander Fleming. Saudara tahu siapakah dia? Dia adalah seorang dokter yang menemukan obat penisilin. Dan saudara tahu, ketika pemuda yang kaya ini masuk atau ikut di dalam program pemerintah wajib militer, dia masuk dinas kemiliteran dan akhirnya ikut bertempur di dalam medan pertempuran. Ia terluka parah. Sehingga pada waktu itu dia pun demam dan demamnya yang sangat tinggi oleh karena infeksi. Dan pada waktu itu saudara belum ditemukan obat tersebut. Belum ditemukan vaksin daripada infeksi tersebut. Para dokter pada waktu itu mendengar tentang penisilin, yaitu penemuan dari dokter Fleming. Dan akhirnya mereka pun menyuntikkan penisilin itu ke tubuh pemuda yang kaya itu yang sudah menjadi seorang militer. Dan puji Tuhan saudara, berangsur-angsur dia pun pulih dan dia sembuh. Saudara tahu siapa pemuda yang kaya itu? Dia adalah Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang sangat dikenal oleh dunia. Saudara tahu dalam kisah itu bahwasanya hukum menabur dan menuai. Fleming berkata, Fleming menabur kebaikan dan ia menuai kebaikan pula. Cita-citanya terkabul
dan ia bisa menjadi seorang dokter. Fleming akhirnya Tuhan pakai untuk menemukan obat penisilin. Dan akhirnya dapat menolong jiwa daripada Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris. Saudaraku, tidak sia-sia beasiswa yang diberikan oleh orang tua dari pemuda yang kaya itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya saudaraku, dengan kita mengikuti ibadah dari rumah, kita juga dapat menjadi saluran berkat untuk membantu para pimpinan-pimpinan kita, pemerintahan, untuk boleh memerangi akan penyebaran dari virus corona. Sehingga akan lebih banyak orang-orang untuk dapat diselamatkan. Besar harapan saya, tetap semangat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, hamba-Mu baru saja menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran daripada firman-Mu ini menyemangati kami, menguatkan kami pada hari Sabat yang kudus dan suci ini, yang adalah hari Tuhan. Walaupun kami berbakti dari rumah, tidak mengurangi semangat kami untuk menguduskan hari Sabat ini, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kiranya berkatilah umat-umat Tuhan, khususnya jemaat anggrek dari anak-anak sampai orang tua. Jauhkan dari kami Tuhan virus corona. Jauhkan dari kami sakit dan penyakit. Lindungilah kami Tuhan dengan kuasa-Mu, supaya kami boleh selalu dalam keadaan sehat. Dan berkat itu dapat selalu kami tujukan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah para pimpinan-pimpinan negara kami ini Tuhan. Biarlah diberikan hikmat akal budi, kebijaksanaan dari surga. Doa-doa kami seluruh umat-umat Tuhan. Berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sudah terjangkit virus corona. Berikanlah kepada para peneliti untuk dapat menemukan vaksin, obat penawar daripada virus corona. Sehingga tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Semua berasal daripada kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni atas dosa pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.